Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa itu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta prosedur kegiatannya. Simak dengan seksama ya untuk menambah wawasan keilmuan kalian tentang administrasi sarana dan prasarana. Jangan lupa untuk sebelumnya klik like, subscribe, dan follow guna mendukung terus channel ini. Oke, bye-bye. Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta prosedur kegiatannya. Manajemen sarana prasarana menuntut dilaksanakannya berbagai kegiatan dalam pengelolaannya. Yang pertama dilakukan adalah kegiatan perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan sebuah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas dan anggaran perusahaan. Penentuan kebutuhan ini harus melalui proses analisis kebutuhan, analisis anggaran, serta seleksi sarana dan prasarana. Tujuan dari perencanaan kebutuhan adalah guna menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan, manfaatnya antara lain, membantu menentukan tujuan dan langkah-langkah pengelolaan, sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan, bahan pengendalian dan penilaian, serta menghilangkan ketidakpastian selama perencanaan sarana dan prasarana. Ada beberapa syarat dalam penyusunan perencanaan kebutuhan, yaitu perencananya harus jelas, berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, serta haruslah dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas. Syarat yang pertama yaitu perencanaan haruslah jelas, terutama mengenai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan perkiraan biaya, jenis tindakan yang akan dilaksanakan, siapa petugas pelaksananya, bahan dan alat yang dibutuhkan, kapan dan di mana akan dilaksanakan, serta bagaimana realisasi dari kegiatan tersebut. Syarat yang kedua yaitu harus berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatannya termasuk pedoman jenis, kuantitas dan kualitas yang sesuai skala prioritas, disesuaikan dengan plafon anggaran yang tersedia, sesuai dengan SOP yang ditetapkan, serta haruslah fleksibel mengikuti situasi dan kondisi. Perencanaan ini harus dibuat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Syarat yang ketiga, yaitu perencanaan kebutuhan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas pekerjaan. Sarana dan prasarana harus direncanakan pengadaannya dan diusahakan tersedia secara lengkap. Tujuannya agar dapat menunjang pekerjaan kantor menjadi lebih cepat dan berkualitas. Prosedur perencanaan sarana dan prasarana terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kantor, baik kebutuhan barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Ada dua yang dianalisis, yaitu dari segi kuantitatif dan segi kualitatif. Yang kedua, menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada, yaitu melakukan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang kantor ke dalam suatu daftar inventaris yang dilakukan secara teratur. Yang ketiga, mengadakan seleksi pengadaan barang. Diutamakan untuk barang yang memang belum ada dan dibutuhkan, menambahkan jumlah barang yang sudah ada, atau mengganti barang yang sudah rusak. Penyeleksian harus disesuaikan dengan budget yang disediakan dan rencana kerja jangka pendek atau panjang. Pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan beberapa sistematika. Untuk pengadaan barang bergerak terbagi menjadi dua klasifikasi. Barang habis pakai dimulai dengan membuat daftar perlengkapan sesuai kebutuhan, memperkirakan biaya pengadaan, dan menyusun rencana triwulan yang kemudian menjadi rencana tahunan.
barang tidak habis pakai dimulai dengan membuat daftar perlengkapan yang masih ada dan dapat dipakai, dan membuat perkiraan biaya perlengkapan sesuai skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi, serta menyusun rencana pengadaan tahunan. Sedangkan, pengusulan barang tidak bergerak memperhatikan beberapa hal. Untuk pengadaan tanah, perlu mempertimbangkan kebutuhan pengadaannya dan dipilih tanah yang strategis, dekat jalan utama dan bebas bencana. Untuk pengadaan bangunan, harus memperhatikan kebutuhan serta kondisi tanah di bawahnya. Juga melihat rencana konstruksi dan anggaran biaya yang tersedia. Demikian pemaparan tentang perencanaan kebutuhan dan prosedur kegiatan. Terima kasih atas atensinya dan dukung terus channel ini agar terus dapat memberikan materi-materi yang menarik dan informatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.